Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah irgaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin wa hadina siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usiku nafsi bi taqwallah baqad faza man ittaqa wa man taqa. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil ladzi wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasawwadu fa inna khairas sadit taqwa wa taquni ya ulil albab. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidi wasyakirin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa sumratas sholihin rahimakumullah. Ada 3 bulan yang terkait satu sama lain. Diawali bulan Rajab, Sya'ban. Posisi kita sekarang ini berada di Sya'ban dan bulan Ramadan. Rajab adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban bulannya Rasulullah SAW. Kemudian Ramadan adalah spesifik dan terkhusus untuk umatnya Muhammad SAW. Kalau pedomannya dibuat pada bulan Rajab, maka pelaksanaannya atau investasi amal melaksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya tepatnya di bulan Sya'ban. Nanti buahnya akan dinikmati pada bulan Ramadan. Dalam syair Arab diungkapkan, Muhammadun basyarun lakal basyar bawaka kuti bainal hajar. Muhammadun basyar, Muhammad itu manusia biasa. Kal basyar, sama seperti kita ini. Bal kayakuti bainal hajar. Akan tetapi Muhammad itu bagaikan permata yakut di antara batu-batu biasa. Dari aspek batinia kelihatannya kalau merujuk dari syariat tadi memiliki keistimewaan tersendiri Rasulullah SAW. Namun dari aspek fisik digambarkan bahwa sama seperti kita ini. Sebagian kecil yang sempat kami ungkapkan dalam khutbah yang sangat singkat ini, diantaranya Nabi Muhammad itu 4 kali hatinya dibedah, dikeluarkan, kemudian dibersihkan. Ketika umurnya 4 tahun, Malaikat Jibril beserta rombongan dikemandoi oleh penghulunya Malaikat Jibril. Dikeluarkan hati Rasulullah, dibersihkan, dikeluarkan semua kotoran dan dosa. Ketika itu dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Pada umur 10 tahun, Malaikat Jibril beserta rombongan turun lagi dengan misi untuk membedah, membersihkan dada Rasulullah dalam asuhan kakeknya Abdul Muttalib. Yang ketiga kalinya pada saat berusia 40 tahun, Malaikat Jibril beserta rombongan turun lagi untuk membersihkan dada Rasulullah dari segala dosa dan kotoran. Ketika itu sebelum masanya diturunkan wahyu kepada. Dan masa keempat ketika baginda Rasulullah berumur 51 tahun, Malaikat Jibril turun lagi ke dunia bersama rombongan. Hampir rombongan semua malaikat bersiap siaga ibarat presiden di istana mereka pas pampresnya disiapkan. Tetapi ini bukan pasukan sembarangan. Pasukan disertai malaikat senjatanya luar biasa.
cukup mengatakan kun fayakun akan terjadi semuanya. Tetapi kalau pengawal tentaranya atau polisinya di dunia ini, paling-paling peluru yang terlontar dari dalam dan bisa dilihat kasat mata. Itulah membuat salah satu Nabi Muhammad SAW teristimewa jika dibandingkan kita ini. Setelah Malaikat Jibril membersihkan semua dan sebelum dadanya ditutup kembali seperti sedia kala, ada 4 hal yang perlu dan memang sepantasnya dijadikan wejangan selama kita ini. Dan memang posisinya di bulan Sya'ban itu yang paling tepat untuk dijadikan wejangan, dan nanti pada bulan Ramadan akan dipetik hasilnya. Keempat wejangan tersebut yang diisi di dalam dada Rasulullah. Pertama, hilman. Yang kedua, ilman. Yang ketiga, yakinan. Yang keempat, islamat. Hilman, sopan santun. Ilman, ilmu pengetahuan. Yakinan, keyakinan. Bahasa Bugisnya yang sehari-hari todopuli temalara. Dan yang terakhir adalah islamat. Ketika ini terjadi di bulan Rajab dan dijadikan pedoman kita semua di bulan Sya'ban. Biar saya ilustrasikan sekitar 5 menit ke depan. Yang pertama, hilman, sopan santun. Kelihatannya malu ini semakin hari semakin terjadi degradasi, kepudaran. Ibarat sebuah sarung. Kalau dulu-dulunya warnanya masih menjolok, tetapi setelah masuki bulan pertama, kedua, hingga terakhir, ternyata warnanya itu berubah. Terjadi degradasi. Mengapa demikian? Saya sampaikan pengalaman pribadi. Ketika dulu di SD, kami sekolah, biasanya perilaku guru kami itu hanya sasarannya untuk mendapat berkah. Saya dipukul, bahkan dijewer telinganya. Tetapi kadang-kadang saya tidak terima jeweran guru saya. Saya sampaikan pada orang tua. Malah orang tua saya menambahkan 10 kali lipat berkahnya yang diajarkan oleh guru itu di mana? Sopan santun. Bahkan ada tradisi, saya tidak tahu kemungkinan kearifan lokal. Kalau kamu melihat atap rumahnya guru, tetapi kamu akan membenci, tunggu nanti di sana pala saja. Lain yang terjadi sekarang di dunia gensek di zaman sekarang ini. Jika yang bersangkutan melaporkan, dijewer telinganya oleh gurunya, kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Setelah itu disidangkan di meja hidau. Apa adanya disampaikan jawaban gurunya pada saat meja hijau. Saya pribadi tidak tega melihatnya. Secara fisik mungkin terjadi, tapi jangan lupa dari aspek batinianya berkahnya akan hilang. Meskipun sebanyak apapun aset yang kita miliki, kita bisa menikmati fasilitasnya, tetapi kalau tidak ada berkahnya, hampa rasanya. Ilustrasinya jika seorang petani hanya tinggal di sebuah rumah sawahan yang sederhana, menikmati sepoi-sepoi angin di tengah sawah, nyanyian burung yang berkicau, suara jangkrik di malam hari beserta kodok, indah rasanya, adem. Padahal dari aspek fasilitasnya biasa-biasa. Di situ ada berkah Allah. Meskipun kita tinggal di istana bagaimanapun besarnya, lengkap dengan dayan-dayan pengawalnya, pas pampresnya, lengkap dengan persenjatanya, CCTV hampir semua di sudut. Tetapi kalau hati ini senantiasa resah menghadapinya, itu artinya hampa barakah. Saya kembali persoalan hilman.
Hilman kelihatannya sekarang ini mengalami degradasi dari aspek fisik, dari aspek yang kadang-kadang kita lakukan setiap hari, yang muncul pada saat ini bermedia sosial. Berbeda sosial juga sepantasnya dan sewajarnya diikat dulu aturan tradisi. Tidak semua informasi itu selayaknya sepantasnya disebarkan. Diperiksa tingkat kebenarannya, apakah betul-betul benar. Tetapi kalau disebarkan lewat media sosial, karena canggihnya zaman sekarang, jangankan persoalan digital, artificial intelligence saja hampir merambah di seluruh aspek. Hampir merambah di seluruh aspek. Tetapi kalau hilmannya hampa, maka bisa saja sewaktu-waktu menyebarkan informasi dan menyesatkan seantero dunia. Dan bisa menjadi bahasa agama fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, dosanya fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dahsyat sekali. Itu yang pertama, hilman. Yang kedua, ilman, pengetahuan. Ilmu itu adalah susunan atau kumpulan pengetahuan yang tersusun secara metodologis dan sistematis, yang sekarang ini sudah dikodifikasikan, bahkan disahkan secara formal maupun non formal oleh pemerintah kita. Kita lihat di luar sana banyak sekali sekolah formal baik negeri maupun swasta yang diperbolehkan untuk membukanya dan mendidik anak-anak kita di sana. Entah bentuk pesantren atau umum atau sekolah agama, dalam koridor bentuk umum tidak jadi masalah. Tetapi pada intinya ilmu itu digunakan untuk mempermudah kehidupan. Dalam hadis Rasulullah SAW, talbul ilmi, menuntut ilmu itu wajibun ala kulli muslimin wasmuslimatin, wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Menuntut saja dunia butuh ilmu, menuntut akhirat apalagi. Dua-duanya diinginkan juga ilmu. Yang sederhana saja, misalnya pada saat sekarang ini kita melaksanakan sholat Jumat, sholat dan sholat lainnya. Anggap saja secara umum sholat. Sholat itu memiliki syarat-syarat. Ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya, rukunnya. Jika kita menguasai semuanya itu, maka kualitas sholat kita akan lebih bagus lagi. Tetapi kalau tidak memiliki cukup ini untuk menguasai syarat-syarat dan kewajibannya, beserta yang lainnya, kualitas sholat kita dari aspek fikih tentu tidak akan lebih baik bagi yang menguasai. Itu contoh sederhana, belum lagi yang lain-lain. Karena itu dalam kehidupan di ilmu pengetahuan sangat-sangat dibutuhkan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW, man salakah tarikan, barang siapa yang menempuh satu jalan yaltamisu fihil ilmi, digunakan untuk menuntut ilmu di dalamnya, sahalallahu lahu tarikan ilal jannah, Allah akan memudahkan sebuah jalan menuju ke surga. Hingga ikan-ikan yang ada di air, entah air tawar atau air asin, semuanya beristighfar, berdoa mendoakan kita supaya yang menggunakan jalan tersebut menuntut ilmu akan diudahkan. Hingga burung-burung yang ada di langit dengan bahasanya, bahasa tersendiri, senantiasa melantungkan istighfar dan doa supaya yang menuntut ilmu itu diberikan rahmat berserta keberhasilan serta bisa dinikmati hasilnya. Luar biasa alam semesta ini kalau betul. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan. Todok puli temalara nasen ugi. Keyakinan ini adalah respon batin terhadap sesuatu
yang dianggap sebagai suatu kebenaran, cuma ekstra hati-hati. Kadang-kadang orang tua kita menurunkan satu statement atau perkataan, tetapi kita menganggap suatu kebenaran, maka itu adalah keyakinan. Atau ada petua di sana sini yang sering kita dengarkan, tapi kalau dianggap suatu kebenaran itu adalah keyakinan. Atau ada budaya turun temurun yang diturunkan dari generasi ke generasi, tapi kalau kita menganggap kebenaran berarti itu adalah keyakinan. Islam mengajarkan bahwa keyakinan kita itu dikaitkan kepada 6 hal, pada Allah Subhanahu wa taala, pada malaikatnya, kepada kitab-kitab yang diturunkan dari langit, kepada rasul-rasulnya, kepada gadah dan gadara, beserta kepada hari akhir. Inilah tempat mencantolnya imam itu apabila ingin baik-baik saja. Keyakinan merupakan substansi dari rukun iman tadi. Bisa saja dari aspek keilmuan kita bisa menghafal lincah pada saat dites, bahkan menggunakan bahasa apapun lincah. Tetapi kadang-kadang tindakannya tidak sesuai yang diajarkan oleh Islam, tidak jadi masalah. Sedikit demi sedikit kita usahakan sehingga keyakinan itu mencongkol dan mencantol beserta tumbuh dengan subur di dalam hal kita, serta mencantol kepada rukun iman. Kita menjadi orang yang sempurna. Yang terakhir, Islaman. Bukan berarti Islam di sini, tetapi berasal dari kata-kata aslama yuslimu islaman. Bagi yang pernah belajar ilmu tasrif dalam bahasa Arab pasti tahu aslama yuslimu islaman, penyerahan diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Cuma ada yang sering satu hal mengganggu kita. Setiap diri manusia tanpa terkecuali memiliki yang namanya self-talk. Ada bisikan. Semakin kencang masalah yang menimpa kita, maka bisikan hati. Ada juga yang mengatakan bisikan hati. Ada juga yang mengatakan overthinking. Ada juga yang mengatakan self-talk. Biasanya bisikan yang muncul dalam hati, muncul dengan sendirinya, itu memang tidak bisa dikendalikan. Satu-satunya yang bisa mengendalikan itu adalah pasrah, islaman, menyerahkan semuanya. Tetapi kalau tidak, maka yang mengendalikan kita itu adalah self-talk kita. Coba, kalau mendapatkan satu problem, maka semakin menjadi-jadilah kita ini. Kalau duduk diam termenung, kadang-kadang kita duduk di dalam masjid ini misalnya dengan maksud untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang muncul itu kadang-kadang dalam hayalan kita mengembara kemana-kemana. Itu namanya self-talk, dan kita tidak bisa kendalikan. Hanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala bisa meredakan. Karena itu perlu pasrah keislaman melalui kalimat la ilaha illallah. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada yang patut dituntut selain Allah. La ilaha illallah. Tiada yang patut dicari selain Allah. La ilaha illallah. Tiada yang wujud yang sesungguhnya kecuali Allah. Ilustrasinya 5 menit saja. Ada seorang kiai, hobinya memelihara burung biok dan kucing keturunan besi, ya porsinya besar. Ketika suatu hari atau setiap harinya, kiai melatih burung bioknya mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Berhari-hari dilatihnya, berminggu-minggu, berbulan-bulan hingga masuk di tahun. Akhirnya burung biok pelahirannya, burung bioknya yang dipeliharanya pasti mengucapkan la ilaha illallah. Setiap kali sang kiai pergi ke pesantren dan masjid, selalu diberikan kode merupakan simbol untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sangat pasti sekali. Demikian pula kalau kembali dari masjid memimpin sholat jamaah, kembali ke rumah mengucapkan la ilaha illallah. Suatu ketika maklum kiainya sudah uzur, agak pelupa sedikit.
Dia memandikan burung bioknya di sampingnya, di belakangnya. Dia tidak melihat kucing Persinya. Setelah dimandikan dengan bersih, lupa memasukkan ke dalam sangkar, hanya di luar. 5 langkah ke belakang karena ada hendak yang diambil. Tiba-tiba kucing Persi langsung menerekamnya. Apa yang diucapkan burung biok? Tidak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah. Cuma ah, ah, ah. Saat itu juga Pak Kiai mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu juga Pak Kiai mendapat ilham yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terbesit dan terlintas dalam hatinya, jangan-jangan nanti kalau mau datang mengambil saya, nasibnya seperti burung biok, masuk bertafakur di dalam kamarnya 3 hari termalam. Apa yang terjadi? Informasi yang orang-orang dan santrinya sekitarnya, termasuk ustaz seniornya itu, belum memiliki cukup informasi, sehingga tersebar rumor ke sana kemari, berita yang tidak benar, hasil karangan dari Seltol tadi yang muncul di benaknya. Ada yang bilang di antara santrinya, astagfirullah, Pak Kiai stres hanya persoalan burung biok, sehingga ini menyebar santero negeri di sekitar pesantren. Diutuslah satu pesantren senior untuk menemui Kiainya. Assalamualaikum Pak Kiai, kalau memang stres karena burung biok itu, nanti kami gantikan. Jangankan 1000, seluruh biok yang ada di dunia kami bisa tangkap untuk Pak Kiai. Astagfirullah, kamu sudah 20 tahun mengikuti saya, tetapi pemahaman itu hampa. Pengetahuanmu cukup, tetapi pemahaman kamu itu hampa. Ada lokal wisdom orang Bugis. Kona caw padis senga kita wede, kele-kele caw pahang. Karena caw paha kita wede, kele-kele caw singkarwang. Kona caw singkarwang kita wede, caw pejapui. Ko caw pejapui tawe caw gawi. Ada nagaw, itu yang paling pertama. Jangan terlalu banyak kata-katanya, tetapi perbuatannya liwat dodong. Nekia marwai gokna cedek bawang adan. Saya kembali Pak Kiai tadi, perlu menambahkan pemahaman. Saya berdiam diri di dalam keran ini. Apakah kamu bisa menjamin jika kalau mau menjemput saya bisa melantungkan dengan pasi la ilaha illallah? Tidak kan? Itu yang saya khawatirkan. Ternyata sang kiai itu memperoleh ilham luar biasa. Maka kalau mengambil nyawa, hanya di kalangan manusia bermacam-macam ceritanya. Pada saat kita di pesawat terbang mengalami kecelakaan atau menerabak burung, tiba-tiba meledak 300 orangnya mati semua. Pada saat kita naik kapal laut, tiba-tiba terjadi ombak besar, kemudian tenggelam, mati semua. Pada saat kita naik motor bertabrakan, duanya mati semua. Pada saat melakukan perjalanan ke Makassar, tiba-tiba masuk jurang, di kapan mati semua. Atau ketemu dua saling halai kemudian membela diri menggunakan badik tapak segajah, mati semua. Pada saat di rumah sakit, ya tiba-tiba parah penyakitnya, kemudian jantungnya berdebar, mati. Atau tiba-tiba di panggung menyampaikan pidato, menyanyi, tiba-tiba malakal maut datang, tiba mati. Atau sementara duduk di terasnya, bagi malakal maut sama saja. Sama saja, cukup mengatakan kun fayakun, sudah selesai perkaranya. Cuma yang panjang ceritanya hanya di kalangan manusia. Itu yang ditakutkan oleh Pak Kiai, karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bagi Pak Kiai. Jadi kesimpulannya, ada 3 bulan yang saling terkait satu sama lain. Di bulan Rajab, disitulah diciptakan satu panduan atau SOP atau surat edaran. Di bulan ini harus melakukan investasi berdasarkan 4 tadi.
dan di bulan Ramadan kita akan petik hasilnya, yaitu takwa Allah. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat padanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan ghafurur rahim.